Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi gini, kalau kita seperti saya bilang, saya kalau datang ke tempat Profesor Barkah gitu, Profesor Lele, channel YouTube-nya, beliau, saya kenal beliau waktu itu masih menjadi praktisi di Sekolah Tinggi Perikanan. Alumni sana juga mereka, beliau. Yang menarik gini, dari Sekolah Tinggi Perikanan itu kan teman-teman beliau itu saya sudah diajak keliling, jujur saya diajak ke Lampung, Pulau Sumatera tuh, teman beliau tuh Udang Faname ya, Iya. terus beberapa rekan-rekannya lagi. Intinya gini, masing-masing dari Sekolah Tinggi Perikanan itu sebagian besarnya itu bergelut di dunia perikanan, Pak. Perikanan ternyata. Iya. Baik di kan memang di sana kan ada 5 jurusan, ada yang untuk di kapal itu untuk ada pilotnya, nahkodanya, Iya. mesin. Terus ada jurusan pengolahan hasil perikanan, terus aquacultur atau budidaya perairan, terus Iya. pengelolaan sumber daya perairan atau yang untuk masalah polusi di laut, pesisir. Iya. Nah, Amdalnya lah. yang mau saya mau tanyakan gini, Pak. Biasanya kan kalau sesama alumni itu ada grup khusus ya, Pak ya? Ada. Ini Grup WA khusus. juga punya. Iya, grup WA, grup khusus. Itu budidayanya itu kan berbeda-beda tuh, Pak. Apa enggak saling memberi info untuk bisnis yang sama? Contoh, yang sukses di Udang Faname seharusnya kan menjadi tolak ukur untuk memberi pengetahuan yang lain. Bapak dengan lelenya malah sekarang beralih nih ke gurame. Ya kalau lele gurame anggap itu memang permainan dari keluarga ya, Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya intinya kalau usaha apa aja gitu, Iya. entah lele, entah gurame, entah apa, yang penting Nah, bisa sekarang ke menghasilkan. ikan koi ini, Pak. Iya. Ikan koi dan koki ya. Oke. Ikan koki dan ikan koi. Menurut saya, maksud saya gini, teman-teman Bapak itu seperti saya nggak, Pak? Kalau saya kan tadi kan rada-rada gimana sih, masa dari ikan konsumsi beralih ke ikan itu hanya karena pandemi turun penjualan gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain kan mengalami hal yang sama juga nggak, Pak? Yang Udang Faname sekarang tetap survive atau ada penurunan atau gimana? Terus begitu melihat Bapak beralih ke ikan hias, beliau gimana gitu kira-kira, Pak, contohnya? Ya tetap beliau ya kayak teman-teman saya misalnya yang udah di Paname, ya tetap Paname udah ada pengalaman puluhan tahun dia di kayak teman saya ya. Iya. Pak Edi ya, kenal kan ya? Iya, kenal. Mr. Edi itu kan memang dari lulus sampai sekarang tetap dia Udang Faname. fokus di pembenihan Udang Faname, di pembenihannya. Ya, nah maksud saya ketika beliau sudah fokus di tempatnya itu, ada situasi seperti ini beliau tidak berpaling ke yang lain, Pak? Ada, karena kalau kayak pembenihan ya, memang kan punya keahlian khusus. Untuk melakukan pembenihan Faname. Tidak mudah, tidak semua orang bisa. Untuk Faname, Pak. Iya Paname kayak Berarti apa? skill Pak itu termasuk langka itu, Pak? Langka, sulit. Apa katakanlah, tidak banyak di Indonesia katakanlah bisa secara dihitung itu loh untuk Iya. secara apa ya, Mm-mm. manajerial untuk pembenihan ya, dari proses bikin plankton sampai pengelolaan budidayanya itu. Nah, ketika beliau dengan hantaman saat ini, Pak, dengan hantaman pandemi saat ini, corona, beliau masih di Faname. Masih kan, kalau Paname kan malah harganya naik, dolarnya kan katakanlah fluktuatifnya kurang lebih di 14. Kalau itu kan harganya dolar, padahal kan ekspor. Jadi beralih bisnis dari konsumsi ke hias itu hal yang biasa aja, Bu. Hal yang biasa. Kalau seorang pengusaha kan mana yang kira-kira menguntungkan, tidak fanatik ini terus gitu kan. Kita kan Tidak Faname terus gitu, Pak. iya, buka mata, buka telinga. Mungkin Paname enggak, Paname terus juga bisa ini gitu. Tapi kan pemikiran orang beda-beda. Kalau saya udah biasa di Paname misalnya. Ada yang lebih menguntungkan? Itu istilahnya saya udah puluhan tahun di situ, itu aja masih banyak masalah dan sebagainya. Kalau terjun lagi di bidang baru, apalagi gitu kan, ilmu baru lagi, walaupun sama-sama mungkin diberikan, tapi kan fokusnya beda.
Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.